Debat Cawapres akan kembali digelar pada Minggu 21 Januari 2024. Debat keempat ini menjadi debat yang kedua sekaligus yang terakhir bagi ketiga Cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Mereka akan beradu gagasan dan ide sesuai tema debat yang telah ditentukan. Debat keempat ini akan membahas tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Lantas sejauh mana kesiapan para cawapres beradu gagasan dan menjabarkan visi misi di debat kedua ini? Akankah debat cawapres sepanas debat capres sebelumnya? Apakah Gibran bakal mengulangi kejutan dalam debat keempat Pilpres 2024? Ataukah Muhaimin dan Mahfud MD yang akan unjuk gigi di debat kali ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tidak terasa ini debat Cawapres akan kembali digelar tepatnya hari Minggu pemirsa, tinggal beberapa hari lagi. Apa yang akan disampaikan oleh masing-masing Cawapres, bagaimana kemudian penyampaian visi dan misi sesuai dengan tema yang dibahas, dan akan ada kejutan apa dari para Cawapres pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya, pengamat politik kita, Mas Adi Praitno. Mas Adi Prai, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Caca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili 02, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Billy Mambrasar yang merupakan jubir dari Prabowo Gibran. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Caca. Ya, saya masih menunggu jubir dari Ganjar Mahfud pemirsa, Bang Emru Sihombing yang sedang dalam perjalanan menuju sini. Saya akan sapa terlebih dahulu mewakili 01 di sini Anies Muhaimin, ada Pak Jazilul Fawait. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, Waalaikumsalam Caca dan teman di studio. Ya, sekarang saya ke 01 terlebih dahulu deh. Ini bagaimana ini Caimin, ada persiapan apa, persiapan khusus apa untuk menghadapi debat Cawapres? Selepet lagi nggak, ini bagaimana? Terima kasih Caca, tentu ini debat terakhir bagi Cawapres dan tema kali ini betul-betul menjadi tema utama. Sebenarnya di 8 jalan perubahan, soal pangan, energi, agraria dan desa dan masyarakat adat. Tentu by visi dan misi bisa dibaca di visi dan misi Amin. Namun soal tampilan di debat, saya berharap Gus Muhaimin tidak terlalu tidak terlalu ewo pakeo atau sungkan sama anak juragannya lah, kira-kira begitu, sehingga bisa mempertanyakan sedetail-detailnya terkait kata kunci yang selama ini kenapa Indonesia masih sangat tergantung dari impor pangan dari negara lain. Ketahanan pangan kita rentan. Demikian juga pada sektor sumber daya alam, eksploitasi terhadap energi, terhadap nikel misalkan, itu banyak sekali berdampak pada lingkungan. Demikian juga misalkan salah satu contoh yang cukup ramai soal Rempang Galang, di mana masyarakat adat merasa tergusur dengan adanya satu kegiatan investasi. Nah, ini semua tentu nanti kemampuan Gus Muhaimin untuk menampilkan tata bahasa yang lebih dapat diterima oleh masyarakat secara umum, yang lebih gampang dicerna, sehingga kesannya lebih clear untuk didengar. Demikian juga ketika menyampaikan pertanyaan, memberikan pertanyaannya lebih gamblang saja, tanpa sungkan-sungkan, tanpa ewo-pakeo gitu, baik kepada Pak Mahfud yang lebih senior maupun kepada Pak Gibran yang anaknya Pak Lurah, kira-kira. Baik, oke, baik, terima kasih Pak Jazilul Fawait. Mungkin sekarang saya ke Mas Billy. Wah, ini nggak sungkan lagi nih Caimin nih. Kita kan nggak tahu ya arti kata sungkan ini, mungkin jangan-jangan udah tembak langsung nih ke Gibran seperti apa.
Jadi saya pikir tim TKN itu bekerja dengan sangat baik secara struktur, sistem, dan orang-orang hebat ada semua di dalam tim kemenangan nasional. Hebat secara intelektual, hebat secara rekam jejak. Dan selama hampir 2 minggu ini bukan hanya kami melakukan narrative building, kami juga melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah baik untuk diteruskan berjalan ke depan oleh Mas Gibran, karena narasinya kan adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi isu-isu dan topik-topik, dan kami percaya diri sekali Mas Gibran akan mampu menampilkan yang terbaik, karena kalau kita bicara sustainable development, environment, itu adalah topik-topik yang sangat lekat di hati kelompok Gen Z yang concernnya dekat dengan mereka. Tetapi kita tidak ingin membawanya menjadi topik tematik yang terlalu diawang-awang. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang juga kami sentuh, termasuk dalamnya bagaimana menyediakan green jobs ya, kemudian bagaimana menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat, itu juga kita tentunya akan siapkan. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Adi Praitno dulu ya, sambil kita menunggu juru bicara atau tim dari 03 tepatnya. Apa sih bisa kita artikan bahwa Gibran siap, tapi ada kata bahwa tidak akan sungkan lagi nih Caimin dalam debat cawapres. Ini berarti debat cawapres minggu besok bisa jadi lebih sengit daripada debat sebelumnya, itu seperti apa? Kalau bicara tentang Caimin tentu PR-nya 2. Pertama, harus tampil bagus, lebih bagus dari penampilan yang pertama. Yang kedua, memang harus tampil agresif. Karena kita tahu bahwa kubu Amin ini adalah replika dari kubu oposisi non pemerintah yang memang seringkali memberikan exposure politik yang selalu bertentangan dengan pemerintah. Ini yang sebenarnya sedang ditunggu betul oleh publik. Apakah betul dalam debat hari Minggu itu Gus Muhaimin tidak akan sungkan kepada Gibran yang kemudian merupakan replika dari politik pemerintah? Tentu saya berharap misalnya Gus Muhaimin itu bicara tentang bagaimana nasib masyarakat adat dalam kasus Rempang misalnya. Bagaimana misalnya proyek-proyek besar di negara ini termasuk proyek investasi yang cukup bombastis tapi dalam banyak hal itu cukup merusak ekologi, itu juga berkaitan dengan land grabbing dan seterusnya dan seterusnya. Tentu itu yang sebenarnya sedang ditunggu betul oleh publik, bukan hanya sebatas bahwa debat ini baik-baikan, saling puji dan saling setuju. Kalau mau jujur sebenarnya elemen of surprise yang paling banyak ditunggu itu adalah bicara tentang case by case. Kan banyak kasus yang terkait dengan lingkungan hidup ya. Misalnya soal Wadas, itu harus dibuka supaya ini tidak menjadi kasus yang menggantung. Rempang itu juga harus dibuka supaya kasus ini clear. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dalam konteks ini, termasuk soal nikel yang ini dianggap sebagai satu proyek masa depan bangsa kita kan, terutama untuk melakukan hilirisasi dan seterusnya. Karena setiap penambangan, karena setiap ada investasi, karena ada setiap industrialisasi, pasti ini berkaitan dengan 2 hal sekaligus, masyarakat adat dan lingkungan hidup. Dan begitu banyak kasus-kasus itu yang terjadi di negara ini yang saya kira layak untuk disampaikan dalam debat terbuka besok. Dan pastinya saya menduga Mas Gibran ini adalah sosok yang kemungkinan akan dikeroyok kembali karena dianggap sebagai wakil dari kubu pemerintah. Kita tidak tahu pemirsa ini dari Mas Adi Praitno, mungkin tidak bahwa strategi mengkeroyok 02 pemirsa juga dilakukan oleh cawapresnya pemirsa. Kita tahu bahwa itu dilakukan dalam debat sebelumnya pemirsa, belum lagi sudah agak rasa-rasa romansa hangat ini antara 01 dan juga 03. Sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya masih menunggu kehadiran dari Bang Emrus, tapi mungkin terlebih dahulu saya ingin ke Pak Jazilul Fawait terlebih dahulu. Sudah ada statement di sini dari Mas Adi Praitno, Pak Fawait, bahwa bisa jadi adegan pengeroyokan akan terjadi di dalam debat cawapres. Gitu. Caimin mau ngeroyok Gibran, seperti itu kan? Ya tentu itu dalam tanda kutip ya, ngeroyok untuk kepentingan memperjelas dan mengklarifikasi hal-hal yang merugikan rakyat. Misalkan bisa ditanyakan kembali pada debat cawapres ini, tanah Pak Prabowo yang seluas itu apakah tidak memberikan kecemburuan kepada sejumlah
atau adanya konflik agraria yang beribu-ribu belum selesai. Demikian juga soal food estate yang kaitannya dengan ketahanan pangan, yang faktanya pangan kita masih mahal dan belum terjangkau secara baik. Demikian juga energi solar kita masih langka, pupuk kita masih langka. Dalam konteks mengkeroyok menurut saya itu adalah memunculkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang kritis atas kebijakan pemerintah yang selama ini dijanjikan, namun faktanya tidak. Kan berbeda antara reforma agraria dengan bagi-bagi sertifikat misalkan. Kan berbeda juga antara investasi dengan penggusuran atau memelihara adat. Demikian juga isu-isu lingkungan dan lain-lain. Menurut saya yakin Pak Mahfud atau Caimin akan mengeksplor lebih dalam terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini seakan-akan memberikan keuntungan kepada rakyat dan bangsa, namun faktanya sebaliknya. Seperti kasus food estate yang selama ini ditutupi, misalkan singkong ditutup-tutupi dengan jagung, misalkan begitu. Reforma agraria yang harusnya setiap rakyat Indonesia dapat tanah ditutup-tutupi dengan sertifikasi tanah milik sendiri. Nah, ini semua sesungguhnya hal yang substansial yang mestinya di forum debat Cawapres ini akan diangkat baik oleh Gus Muhaimin maupun Pak Mahfud. Namun tidak dalam pengertian mengkeroyok, namun dalam pengertian dalam visi kami adalah visi perubahan ke depan agar harga pangan terjangkau, agar energi memiliki kedaulatan juga kedaulatan air. Saya pikir itu yang menjadi soal, bukan soal mengkeroyok. Kalau soal mengkeroyok, saya pribadi setuju sih. Sebab mengkeroyok dalam pengertian mengeksplor lebih dalam, memberikan tantangan sekaligus. Ya Pak Jazilul, mohon maaf ini karena di sini Bang Emrus sudah hadir ya. Dari tadi belum saya tanya-tanya. Mungkin sekarang langsung saja saya tanyakan kepada Bang Emrus. Ini mewakili dari Ganjar Mahfud. Betul. Ya. Tadi sudah ada statement, kita sudah bahas sedikit bahwa bisa jadi dalam debat Cawapres sama ketika debat Capres 02 dikeroyok oleh 01 dan 03. Begitukah caranya nanti? Baik, saya pikir walaupun di debat yang kemarin bukan soal mengkeroyok, Pak Prabowo tidak dikeroyok gitu ya. Tapi memang 01 Pak Anies memberikan suatu pandangan di awal yang boleh jadi tidak sesuai dengan tema. Seharusnya memang Pak Prabowo menjawabnya dengan tenang. Harusnya dijawab, oh ini di luar tema, jadi nggak usah saya bicarakan gitu. Itu lebih baik daripada semacam ditunjukkan suatu emosional. Tetapi kami dari tim Ganjar Mahfud akan tetap seperti perdebatan kami yang kemarin, yaitu kami pada posisi yang tenang, adu argumentasi, adu data. Jadi tidak kami pada terlena kepada perdebatan dua paslon ini, tetapi kami menawarkan suatu gagasan-gagasan yang terbaru atau gagasan-gagasan yang baik untuk rakyat. Itu yang kita tawarkan. Kemarin misalnya satu contoh, katakanlah tentang bagaimana kita bisa menjadi revitalisasi dalam hubungan ASEAN misalnya seperti itu. Demikian juga nanti kita bagaimana persoalan katakanlah di bidang energi, ekonomi maritim. Karena menurut kami gitu ya, ekonomi maritim yang selama ini belum terkelola dengan maksimal. Padahal di situ sumber daya sangat luar biasa. Jadi kita ingin paradigma darat, juga kita harus kembangkan paradigma maritim. Misalnya contoh, bisakah kita kembangkan energi di laut? Arus laut kita di bawah laut itu sangat kencang sekali, bisa memutar turbin misalnya seperti itu. Jadi energi terbarukan kita akan kembangkan di maritim antara lain, demikian. Oke, berarti sudah bisa dipastikan bahwa strategi permainan dari Pak Mahfud dalam debat Cawapres akan bermain agresif atau menyerang ini? Saya kira tidaklah tipe daripada paslon nomor 3 mohon maaf untuk menyerang gitu ya, tidak. Kami tetap mengadu argumentasi, gagasan dan fakta gitu ya. Pak Mahfud nanti akan menawarkan suatu gagasan-gagasan yang cemerlang. Misalnya katakanlah di dalam sumber daya alam. Bukankah persoalan di dalam penanganan sumber daya alam adalah penegakan hukum?
dan korupsi banyak di sana. Jadi oleh karena itu saya pikir Pak Mahfud ini salah satu di antaranya akan menawarkan gagasan bagaimana penegakan hukum di bidang sumber daya alam ini. Demikian. Oke, menawarkan gagasan baru itu bisa jadi juga mengkritik kalau gagasan yang ada atau mungkin kebijakan yang ada. Ini artinya bahwa bisa jadi akan terulang kembali nih Mas Billy. Iya, 02 dikeroyok ini sama 01, pertama-tama 03. seolah-olah responsnya adalah Iya. yang berantem itu 01 sama 02, 03 itu cuma ngelihat. Padahal kalau kita lihat lagi, kebetulan saya bikin stitch video dan video yang saya stitch itu lumayan viral ya. Itu yang duluan nanya, udah Pak Anies kasih skor aja berapa gitu kan. Jadi sebenarnya ada juga api-api penyulutan antara bagaimana kedua belah pihak ini kemudian berinteraksi dan dalam tanda kutip melakukan penyerangan. Dan bagi saya Pak Prabowo begitu untuk ukuran respons dia seperti itu adalah dalam level ketenangan yang cukup untuk dalam situasi yang seperti itu, di mana ada 2 lawan 1 dan dia secara tenang tetap bisa menguasai emosinya untuk menyampaikan pendapatnya. Tentang ide-ide, kita balik misalnya topik energi baru terbarukan, topik sumber daya energi alternatif, revisi-revisi beberapa undang-undang, revisi EBT, revisi undang-undang EBT, revisi undang-undang migas, semuanya kan ini mandek nih, ya kan? Ya kita bisa juga kembali kalau disampaikan bahwa nanti akan juga dikritisi apa yang mandek sampai saat ini. Nah kebetulan kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan juga semua level ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada legislatif, di mana eksekutif sendiri Pak Menko Polhukam yang juga maju menjadi cawapres juga ada di situ, terlibat di dalam beberapa hal tersebut, dan ini yang menjadi komitmen Prabowo Gibran ke depannya untuk diakselerasi menuju kepada kemandirian dan ketahanan energi ke depannya. Oke, mungkin sekarang kita bahas singkat ya, bahwa kalau dari 01 mengatakan, wah iyalah kalau kita bisa mengkritik kenapa tidak. Tapi kalau dari 03 sepertinya bahwa bukan gaya Pak Mahfud ini menyerang, bukan seperti itu. Sekiranya gaya mengkeroyok petahana ini saat ini, efektif tidak sih untuk mendulang suara? Karena dalam debat itu kan adalah sebagai satu tontonan yang sebenarnya untuk menunjukkan kepada publik siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk. Oleh karena itu debat itu harus saling mengalahkan. Jadi kubu Amin harus menunjukkan kepada publik bahwa Muhaimin itu lebih bagus dari Gibran dan lebih bagus dari Mahfud MD. Begitupun Gibran harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa Gibran lebih baik dari Muhaimin dan lebih bagus dari Mahfud MD. Begitupun sebaliknya, Mahfud dengan gayanya yang cukup bebas harus buktikan kepada publik sebagai seorang profesor menguasai banyak isu bisa jauh lebih unggul dari Gibran dan jauh lebih unggul dari Muhaimin Iskandar. Itu debat esensinya. Kalau yang kemarin-kemarin ini kan tidak lebih dari sekadar pemaparan visi misi, tetapi tidak mampu memberikan satu injeksi dengan serangan-serangan yang mematikan. Misalnya begini, saya berharap hari Minggu besok bicara tentang bagaimana soal ketahanan energi. Bagaimana kita bicara tentang renewable energy. Dari dulu kita bicara bagaimana kita menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil. Apa solusinya? Bisa tidak misalnya energi kita itu misalnya energi terbarukan, misalnya soal geothermal. Bicara tentang energi angin, matahari dan seterusnya. Dari dulu, saya pernah dulu mendalami ini kurang lebih 15 tahun. Tapi tidak ada yang mau menseriusi. Siapa yang mau investasi di situ? Siapa yang akan menemukan energi-energi terbarukan itu sampai hari ini? Mulai dari undang-undang, mulai dari investornya, nggak ada yang mau serius. Semua mengutuk memang energi kita yang bergantung pada energi fosil. Ini terbatas. Oleh karena itu, inovasi untuk melahirkan satu terobosan terhadap energi baru sampai hari ini belum ada secara nyata. Yang kedua misalnya soal bagaimana membangun ketahanan pangan. Nggak usah canggih-canggih bicara apapun. Saya petani. Hampir 100% di kampung saya di Madura sana sudah nggak mau jadi petani. Karena petani itu tak lebih dan tak kurang hanya sekedar menunggu mati di dalam hidupnya. Kalau mau musim tembakau misalnya atau mau musim apapun, yang sulit dicari itu adalah pupuk. Giliran musim panen, nggak ada yang mau membantu menjual produk mereka. Efeknya apa? Banyak masyarakat kita yang selama ini, yang kita kenal sebagai masyarakat aris, itu pindah tempat. Eksodus ke Jakarta, mencari pekerjaan yang lain. Apalagi, Cak, banyak bicara tentang El Nino, bicara tentang bagaimana kita menghadapi satu tantangan lingkungan yang cukup luar biasa. Dan ini lebih sadis sebenarnya ketimbang isu ekonomi. Panasnya dunia kita saat ini, ini kan efek dari erosi dunia yang saya kira memang harus diantisipasi secara serius. Selain esensi, yang paling penting dalam debat tersebut adalah drama yang tercipta, gimmick yang tercipta. Ingat sekali kita bahwa debat cawapres yang sebelumnya, singkatan-singkatan itu keluar dan memang kepayahan beberapa cawapres untuk menjawabnya. Apakah strategi ini akan dijalankan lagi oleh seorang Gibran Rakabuming Raka atau jangan-jangan Gibran punya strategi lain? Sesaat lagi.
Khas sekali pemirsa gaya berdebat seorang Gibran Rakabuming Raka dengan gaya Jokowi pemirsa. Menggunakan istilah-istilah yang tidak awam bahkan juga singkatan. Ini memang sudah dilarang, harus ada penjelasannya kalau menyampaikan singkatan. Seperti itukah mungkin dengan definisi, tapi kalau misalnya orang nggak tahu definisinya juga sama aja, ini gaya Jokowi sekali. Atau mungkin jangan-jangan ada strategi lain nih Mas Billy? Sebenarnya begini, kalau membahas sedikit terkait itu, Ya, namanya ya. debat, ada taktik, ada substantif, ada normatif, ada etis, ya. Dan sebenarnya kita kalau menjadi seorang debator itu udah diajar untuk menghabiskan 5-10 detik di depan untuk melakukan klarifikasi. Dan itu harusnya bisa dilakukan oleh kedua cawapres kemarin, diberikan kesempatan untuk 5-10 detik. Dan saya ingat Cak Imin itu melakukan klarifikasi. Dulu, apa itu maksudnya? Baru kemudian kita bisa menjawab, basisnya apa, definisinya apa, batasannya apa. Biasanya seperti itu kalau dia dilatih sebagai debater. Tapi kemudian KPU mengeluarkan aturan bahwa kemudian tidak boleh menggunakan istilah yang patuh dari tim 02, kita patuh mengikuti semua aturan. Berarti nggak ada istilah lagi nih? Yang ada, tentunya tidak ada. Ya kita mengikuti aturannya kan tidak ada kan, seperti itu. Dan salah satu topik yang kemarin dibahas oleh Mas Gibran itu topik yang sangat substantif, CCUS yang dijawab oleh Pak Mahfud, kemudian SGIA, SGIE, apalah itu dengan menggunakan terminologi yang sebenarnya relevan dengan topik debat malam itu. Nah, untuk isu besok sebenarnya itu adalah isu masa depan, isunya Mas Gibran banget. Dan banyak karya-karya dia yang sudah dia lakukan di bidang tersebut. Ya, mau bicara masalah sampah, mau bicara masalah energi terbarukan, pangan. Beberapa inovasi yang tentunya saya akan keep karena harus ada elemen of surprise. Tipikal Mas Gibran ya untuk memunculkan hal tersebut nantinya. Oke. Kalau dari 03 seperti apa? Kan ada beberapa part memang Pak Mahfud tidak bisa menjawab ya pertanyaan dari Gibran. Apa jangan-jangan akan pakai strategi seperti itu? Banyak istilah yang mungkin tidak tahu. Prof Mahfud saja yang tahu ini seperti apa. Disitulah dibutuhkan dalam suatu perdebatan, dalam suatu diskusi. Kita tidak boleh pakai istilah hanya kita sendiri mengetahui. Karena harus kita persamaan konsep dulu. Gitu ya. Apa dimaksud dengan definisi itu? Itulah yang dilakukan kemarin yang sudah tanda kutip dirubah oleh KPU. Oleh karena itu sama saja ketika Pak Jokowi melakukan 5 tahun yang lalu itu tidak tepat juga. Ditiru oleh Gibran. Untung KPU memberikan koreksi. KPU benar dalam hal ini. Nah, kemudian saya ambil satu contoh. Mahasiswa saya yang sekarang, saya tanya, tahu nggak kamu kepanjangan ABRI? Nggak tahu dia. Kepanjangan TNI, tahu dia. Artinya bahwa bukan di situ substansinya, materinya. Baru yang kedua saya mau tanggapin adalah, kalau dikatakanlah undang-undang mandek gitu ya, kata beliau, kata Mbak Billy tadi, yang punya visi misi itu Joko Widodo, bukan menteri. Berkali-kali Pak Joko Widodo mengatakan, yang punya visi misi presiden, bukan menteri. Jadi kegagalan kemerdekaan itu adalah kegagalan Pak Joko Widodo. Jadi karena dia punya visi, nggak mungkin menteri menabrak visi misi tersebut. Kemudian dalam konteks perdebatan, menurut saya, kami sebenarnya silahkan kalau memang saling mengalahkan atau menjatuhkan, tapi kami dalam perdebatan yang kami buat adalah bagaimana memenangkan rakyat, merangkul rakyat supaya mereka bisa paham tentang program yang kami tawarkan. Itu yang kami sampaikan. Jadi kami dalam konteks tidak pernah kami berpikir untuk menjatuhkan. Nah, namun perdebatan yang kemarin Pak Gaj hanya memberikan data kok. Data itu sangat baik sekali dan ketika berdiskusi tersebut. Sebentar, saya mau selesaikan dulu. Nah, oleh karena itulah maka dalam suatu perdebatan adu argumentasi, adu gagasan, adu data, adu rasionalitas. Tidak misalnya katakanlah sorry, gemoy-gemoy, nari-nari, baru kemudian keluar ucapan misalnya Anies begitu. Itu tidak etis itu dalam perdebatan. Baik. Pertanyaan Mas Gibran bukan masalah dia nggak bertanya apa singkatan CCUS, dia bertanya substansi dari pertanyaan tersebut. Gitu. Pak Jazilul, ini seperti apa? Strategi apa yang kemudian akan dilakukan oleh Caimin? Apa jangan-jangan memberikan pertanyaan membuat Gibran tidak berkutik untuk menjawab? Ini ibaratnya kita lakukanlah gitu cara yang sama. Seperti apa Pak Jazilul? Ya tentu kita akan gunakan berbagai cara, yang penting publik bisa menangkap dengan baik. Misalkan soal SGY kemarin kan jadi berkah buat kita karena ternyata singkatannya itu selepet Gus Imin atau kira-kira begitu. Nah, menurut saya pada debat yang terakhir ini baik Caimin maupun Pak Mahfud, saya berharap selain hal-hal yang sifatnya normatif seperti disampaikan oleh Prof Adi tadi, berbagai masalah yang harus ditanyakan kepada cawapres, tidak kalah pentingnya juga siapa tahu Prof Mahfud bertanya soal etik kepada Gus Muhaimin. Berapa skor etik dari
saudara Gibran yang nyalon jadi wakil presiden dengan melalui Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena Pak Mahfud ini mantan Ketua Hakim Konstitusi. Namun selama ini beliau sangat normatif, tidak pernah bicara soal etik. Oleh sebab itu menurut saya kesempatan terakhir juga saya berharap Prof. Mahfud mengeluarkan hal-hal yang terkait dengan fundamental di negeri ini. Selain soal pangan, selain soal energi, selain soal konflik agraria, saya pikir ini ada konflik di tengah masyarakat. Kaitannya dengan konflik etik, menyangkut masalah yang terakhir diputuskan oleh MK. Jadi menurut saya debat keempat ini, Mbak Caca, ini adalah peluang bagi Gus Muhaimin untuk mengeksplor lebih jauh, untuk bertanya hal-hal yang lebih mendasar. Kaitannya dengan pangan, kaitannya dengan energi, dan lebih dari itu kaitannya dengan etik yang sekarang di posisi saudara Gibran harus dipertanyakan, karena itu menjadi pertanyaan masyarakat secara umum. Supaya apa? Supaya tidak jadi bisi-bisi, supaya tidak jadi rasan-rasan, tapi menjadi sesuatu yang dibicarakan di tingkat debat, gitu. Dan publik tahu. Jadi Pak Emrus saya pikir harus gentle untuk mengatakan itu. Jadi ini bukan soal tata krama, sopan santun, tetapi supaya apa yang dibicarakan oleh publik itu juga dibicarakan oleh cawapres. Pak Jazilul, cukup Pak Jazilul. Mungkin sekarang saya ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, kira-kira analisis atau mungkin apa ya ini? Kira-kira ini penerawangan dari Mas Adi Pray, apa yang akan terjadi dalam debat cawapres? Apakah tidak akan ada lagi lah SGIE atau istilah karbon steril? Jangan-jangan yang akan menjadi kuncian bintangnya di scoring ini Gibran oleh berdua. Ini seperti apa? Ya bisa saja satu sama yang lain itu minta diskor ya. Cuman begini Cak, kalau saya melihat debat secara umum ini antara tuntutan untuk tampil secara maksimal dengan substantif dengan hal-hal yang sifatnya gimmick ini campur aduk ya. Kalau mau jujur sebenarnya semua paslon itu pasti punya intensi untuk tampil dengan bagus, dengan data-data yang akurat dan objektif. Cuman kalau tak ada saling sahut dan saling menyerang itu nggak jadi pembicaraan Cak. Ganjar itu di debat pertama dengan Prabowo, dengan Anies Baswedan, saya kira ngomongnya bagus. Cuman karena nggak nyerang Prabowo, nggak jadi perdebatan. Yang diomongkan seakan-akan ada perkelahian antara nomor 1 dan nomor 3. Oleh karena itu bagi saya, untuk kebutuhan panggung pasca debat sebenarnya, menyerang satu sama yang lain adalah menjadi kunci bahwa mereka akan terus menjadi resultante dalam perdebatan-perdebatan publik. Karena perdebatan dalam debat capres dan cawapres ini kan bicara 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Enggak ada apapun yang bisa ditangkap secara substantif. Bagaimana mungkin bicara tentang ekologi secara komprehensif? Jawabnya cuma 2 menit. Bicara tentang ketahanan pangan, supaya kita tidak impor beras misalnya dari Vietnam, dari Thailand, dan seterusnya. Jawabnya 1 menit. Oleh karena itu, pilihan kata dan diksi sebagai bagian untuk expose pasca debat itu penting. Misalnya, kalau saya jadi presiden, dalam 2 tahun, haram hukumnya Indonesia mengimpor beras. Itu mantap itu. Atau misalnya, kalau saya jadi presiden, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, kita akan beralih pada teknologi dengan renewable energy. Itu saya kira akan menjadi perdebatan. Apakah itu terrealisasi atau tidak? Sebagai sebuah janji politik, sebagai sebuah bahan perdebatan, itu penting untuk disampaikan. Karena kalau kita tahu, hampir semua janji politisi, nyaris tak satu pun 100% itu bisa diimplementasi. Oleh karena itu, data-data, argumen, termasuk pilihan kata, menjadi penting sebenarnya untuk disampaikan sebagai exposure untuk kepentingan bahwa debat itu ada show selain substansi tentu saja. Makin penasaran ini kita pemirsa dengan gelaran debat cawapres yang akan digelar hari Minggu, tapi pastinya nanti nontonnya di TV One dong, karena pasti TV One akan menghadirkan yang spesial, bahkan juga analisisnya. Terima kasih ya. Mungkin closing statement saja di sini untuk 1, 2, dan 3. Kira-kira ini bagaimana? Debat cawapres Pak Mahfud akan 100% atau mungkin 120% seperti apa? Baik, kami tetap pada posisi bagaimana menjelaskan program dan gagasan kami. Tak ada satu niat pun untuk menyerang salah satu pihak. Tapi kecuali memang kalau ada sesuatu, katakanlah pandangan-pandangan yang kelihatannya tanpa mengindahkan etika, tentu kita harus sadarkan lawan debat kita itu. Demikian. Dari 2 seperti apa? Isu energi, isu lingkungan, isu ketahanan pangan adalah isu masa depan, isu anak muda, isu Mas Gibran banget. Jadi kita lihat aja surprise-surprise apa yang akan Mas Gibran angkat nanti.
Pak Jazilul seperti apa kemudian? 100% nggak Caimin atau 200% jangan-jangan? Pendek saja, harapan semua relawan Amin untuk Gus Muhaimin gaspol. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah ewo pakai ewo, gaspol saja. Siap. Supaya publik lebih menikmati debat. Supaya publik juga lebih bisa menangkap suasana yang sesungguhnya. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Jazilul, terima kasih Bang Emrus, Mas Billy, bahkan juga Mas Adi Pray. Sesaat lagi rekan saya Ken Ana akan menghadirkan sejumlah informasi pemirsa usai jeda berikut.